Hi guys, welcome back to my channel. Beberapa hari yang lalu, aku sempat main ke rumah temen aku yang punya hamster. Dan aku agak kaget karena hamsternya itu ternyata bisa bertahan sampai 8 bulan. Soalnya aku juga pernah melihara hamster waktu SD dan cuman bertahan sebulan terus Dia mati. Terus aku nanya tuh kenapa sih bisa kayak gitu. Dan ternyata salah satu alasannya karena dia misahin hamsternya dalam satu kandang. Jadi sendiri-sendiri gitu karena dia punya beberapa hamster kan. 2 bulan yang lalu aku mikirkan aku tuh pengen melihara hewan, cuman bingung mau apa. Terus aku mikir kalau kucing nih ya, karena aku udah pernah pelihara kucing sebelumnya, itu bakal ngotorin rumah. Jadi aku mikir lah, oh apa hamster aja ya. Kalau misalnya hamster kan dia di kandang terus, jadi udah space-nya tuh ya itu aja. Aku nyari tahu hamster itu sebenarnya proper care-nya tuh kayak apa. Dan di YouTube aku nemu 2 jenis. YouTube Indonesia aku nemunya penjual hamster yang masih menggabungkan hamsternya. Kan itu salah ya. Terus aku dapat lagi yang akun luar negeri. Tapi kan susah ya, soalnya dia kan beli-beli barangnya itu di luar negeri dan gak dijual di Indo, jadi tetap aja ribet. Dan akhirnya aku nemuin tuh di Instagram adopsi hamster di Indonesia, namanya Adopt a Hemi. Aku baru tahu kalau ternyata hamster itu bisa diadopsi secara gratis dengan syarat tertentu. Terus aku jadi belajar banyak banget hal-hal yang sebenarnya aku harus pertimbangin sebelum melihara hamster. Sebelum aku bahas lebih lanjut tentang perhamsteran ini, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen di video YouTube aku buat ngedukung channel YouTubeku. Thank you! Hal pertama yang harus kalian pahami sebelum melihara hamster itu, kalian mau pilih jenis hamster yang mana. Jenis yang pertama itu adalah Syrian. Terus yang kedua ada Dwarf yang terbagi menjadi 3. Winter White, Campbell, dan Roborovski. Selanjutnya kalian harus mikirin beberapa hal ini. Yang pertama, kandangnya. Buat Syrian, luasan kandang minimum yang harus kalian pakai adalah 80 x 50 cm. Terus tingginya paling nggak 40 cm. Buat dwarf tuh kalian perlu 70 x 40 cm untuk luasan dan tingginya 40 cm juga. Kebanyakan kandang Indonesia itu menjualnya kandang jeruji yang sebenarnya itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang pertama itu terlalu kecil, nggak sesuai dengan luas minimum yang dibutuhkan hamster. Yang kedua, dia itu jeruji, jadi memungkinkan buat hamster itu manjat, sedangkan hamster itu sebenarnya nggak bisa manjat terlalu tinggi. Coba kalian perhatiin, buntutnya hamster itu kan kecil ya, sama kayak rabbit. Jadi dia tuh nggak bisa manjat-manjat. Tapi karena adanya kandang jeruji itu, dia tuh jadi manjat dan dia nggak bisa jaga keseimbangan, terus dia jatuh dan bisa menyebabkan cedera buat hamster itu. Jadi kandang hamster yang harusnya kalian pakai itu ada berapa jenis. Yang pertama, kalian bisa pakai container box. Container box ini ada 2 macam. Ada yang 130 liter, itu cocok buat dwarf. Terus ada juga yang 150 liter, itu cocok buat Syrian. Luasannya itu sudah memenuhi syarat minimum luasan kandang hamster. Terus yang kedua ada juga akuarium. Kalau aku pakai yang ketebalan 5 mili. Harganya pun juga nggak terlalu mahal. Dan kelebihannya, kalian bisa melihat hamsternya itu lagi ngapain dari sisi manapun. Yang ketiga, ada kandang hamster dari kayu yang biasanya dikombinasi sama akrilik atau kaca. Yang keempat, ada kandang akrilik yang cantik tapi paling pricey. Karena dia emang ringan, bisa dimodif pintu-pintunya, kan bisa memudahkan kalian buat bersihin kandangnya kan. Setelah kalian pilih jenis kandangnya, jangan lupa kalian bikin mau DIY ataupun kalian bikin di tukang, itu buat penutup di bagian atas. Karena hamster itu suka kabur. Kalau kayak gitu kan kalian juga tuh yang pusing. Jadi buat antisipasi, bikin ya.
Hal selanjutnya yang harus kalian pikirkan adalah wheel, karena hamster itu tiap malam seharusnya berlari sekitar 8 km. Jadi wheel itu salah satu hal yang penting buat dia olahraga. Nah, ini tuh ukuran di Indonesia sering banget salah. Untuk dwarf, wheel minimum yang harus dipakai itu sebenarnya 21 sampai 25 cm untuk diameternya. Kalau Syrian itu minimal 27 cm. Kenapa sih wheel aja harus gede-gede? Wheel itu kan digunakan sepanjang malam. Jadi kalau ukurannya terlalu kecil itu bisa menyebabkan punggungnya itu sakit karena ketekuk. Kan kasihan ya kalau kayak gitu, bisa menyebabkan penyakit baru lagi buat hamster kalian. Dan juga kalian harus memilih bahan yang aman buat dia injak. Jadi nggak menyebabkan penyakit buat telapak kakinya. Kebanyakan orang-orang Indonesia menggunakan bedding dari pohon pinus yang mengandung fenol yang berbahaya buat hamster. Nah, dari Dob-O-Hem ini aku dapat contoh-contoh merek yang aman buat hamster karena tidak menggunakan pinus tapi menggunakan kayu jenis pohon lain. Kayu yang digunakan dalam beberapa merek ini tuh menggunakan spruce. Itu beda ya sama pohon pinus. Aku kasih linknya di bawah buat kalian yang masih meragukan tentang spruce ini. Buat serbuk kayunya ini ada beberapa jenis. Di antaranya ada German Horse, ada Vitakraft, ada Gypsy Classic. Oh iya, jangan lupa ya, Gypsy-nya itu yang klasik, jangan yang beraroma, karena itu akan mengganggu penciuman dari si hamster. Terus ada lagi, kalian juga bisa ngasih premium tisu bedding buat kandang kalian. Nah, premium tisu bedding ini punya banyak warna, jadi bisa buat hiasan juga di kandang kalian. Kebanyakan orang Indonesia masih menggunakan bedding dengan kedalaman yang dangkal. Ini sebenarnya nggak bagus. Kenapa? Karena seharusnya hamster itu bisa gali-gali. Terus yang kedua, sebenarnya bedding itu bisa menyerap bau kotoran dari si hamster. Bedding ini sebenarnya nggak perlu diganti sering-sering karena sebenarnya bisa nyebabin si hamster itu stres. Jadi kalau kamu menggunakan ukuran kandang hamster yang ukuran standar itu kamu sebenarnya cuma perlu ganti sebulan sekali, itu pun gak perlu diganti seluruhnya. Jadi kayak masih ada 30% yang kamu ambil dan kamu sebar lagi saat ganti bedding baru. Kalau kamu punya kandang yang ukurannya lebih besar, 100 kali 40 sentian, itu kamu cuma perlu gantinya itu sekitar 2-3 bulan sekali. Jadi sebenarnya hamster itu gampang diabetes, gampang gendut. Jadinya kamu harus mikir-mikir nih makanan apa yang harus kalian kasih ke hamster. Jadi ada beberapa seed mix, ada lokal, ada impor, itu yang sudah memenuhi standar kebutuhan asupan harian si hamster. Jadi emang udah diperhitungkan kayak proteinnya itu berapa. Terus kalau gula itu berarti dia butuh yang 0 ya. Nah, yang nggak boleh itu kalian kasihin marshmallow. Coba bayangin itu gula segede itu dikasih buat hamster yang sekecil itu. Jadi pasti bahaya banget. Kalau kalian pengen ngasih buah, ngasih sayur, coba kalian searching dulu ya. Karena nggak semua jenis buah dan sayur itu bisa buat hamster. Dan juga jangan dikasih sering-sering karena hamster butuh protein juga yang bisa dari biji-bijian. Tempat makannya ini kalian bisa pakai barang seadanya dulu, kayak wadah-wadah kecil yang keramik, itu cocok buat hamster. Terus jangan lupa kalian kasih juga minum di wadah kecil. Selanjutnya yang dibutuhin itu adalah pasir mandi. Jadi hamster itu nggak bisa mandi pakai air, nggak boleh ya. Dia itu mandinya pakai pasir. Nah, pasirnya pun pasir khusus. Ada zeolit yang udah diayak ya dan udah dibersihkan, jadi nggak ada debunya. Terus ada juga sandi, pasir gurun yang khusus ya. Ini nggak semuanya bisa. Terus bisa kokopit. Nah, itu nanti kalian bisa coba-coba buat hamster kalian. Buat tempatnya pun kalau bisa itu yang luas. Jadi minimal itu 15 kali 15 cm. Biar apa sih? Jadi hamster itu bisa gulung-gulung karena dia tuh mandinya bener-bener kayak gulung-gulung gitu. Kalau terlalu kecil kan susah ya. Kalian bisa pakai mangkuk kaca yang ada di rumah kalian, mangkuk keramik, itu bisa banget. Jadi di awal kalian nggak perlu tuh beli-beli barang yang mahal buat tempat mandi hamster. Nah, pasir ini paling kalian butuh ganti kalau udah kotor. Selain mandi, dia juga pup dan pee di situ. Selanjutnya, barang yang harus kalian pikirkan adalah rumah buat hamster.
Jadi hamster itu sejatinya prey animal, jadi dia emang penakut. Nah kalian tuh butuh jadinya ngasih tempat buat dia sembunyi yang kecil dan gelap supaya dia merasa aman. Ada banyak banget jenis rumah-rumahan. Kalian bisa DIY, kalian bisa beli yang keramik, kalian bisa pakai tungku aromaterapi. Jadi itu tergantung selera kalian maunya yang kayak gimana buat tema kandangnya. Ada lagi nih satu hal yang sebenarnya esensial. Itu kalian bisa ngasih spray di rumahnya. Kayak bunga kering sih ya kalau aku lihat, tapi dia bisa dimakan dan emang khusus buat hamster. Spray ini tuh juga bisa menjadi boredom breakers-nya dia. Bisa juga kalian tambahin maze. Nah, maze ini juga kalian bisa pakai dari tempat tisu toilet tuh loh buletannya. Supaya dia tuh nggak bosen aja sih ada mainan-mainan di rumah. Terus buat tadi tempat minum dan tempat makan biar nggak pada tumpah-tumpah, kalian juga bisa tuh ngasihin alas. Bisa dari palenan, papan, atau mungkin kayak meja-mejaan gitu. Pokoknya gimana sih supaya makanan dan minuman itu nggak hancur, basah semua, dan kalian pun pusing bersihinnya. Oke, jadi itu semua hal-hal yang penting yang harus kalian pertimbangin dan kalian harus lengkapin dulu sebelum punya hamster. Semoga postingan ini bisa memberikan edukasi kepada kalian karena aku bukan bermaksud menggurui. Jadi aku tahu dari Adopt a Hammy ini yang mana dia itu ngikutin dari asosiasi hamster di Singapura. Jadi informasi ini bukan aku buat-buat ya. Kalau kalian punya rekomendasi barang-barang lucu, bisa banget buat komen di video ini supaya teman-teman yang punya hamster lainnya bisa punya referensi-referensi buat barang-barang hamster yang unik. Oke, see you on my next videos. Bye!